Ya, salam sehat, tetap semangat. Selamat kepada kalian sudah berada di kelas 10 SMA, khususnya di jurusan IPA. Kali ini kita akan mengawali belajar kalian di mata pelajaran kimia kelas 10 SMA atau SMK. Ya, mungkin ada yang belum tahu, nama Bapak Rudi Wijaya. Jadi Bapak mengajar di kelas 10 IPA, mengajar kimia. Nah, untuk bab 1 kita perlu ketahui yang pertama kompetensi dasar. Ya, 3.1. 3 itu menunjukkan pengetahuan. 3.1 menjelaskan metode ilmiah, hakikat ilmu kimia, keselamatan dan keamanan di laboratorium, serta peran kimia dalam kehidupan. 4.1, 4 itu melambangkan atau menunjukkan keterampilan, menyajikan hasil rancangan dan hasil percobaan ilmiah. Jadi kalian dituntut atau kalian harus mampu menyajikan hasil rancangan dan hasil percobaan ilmiah. Materi yang akan dipelajari di bab pertama ini adalah metode ilmiah, hakikat ilmu kimia, keselamatan dan keamanan kimia di laboratorium, peran kimia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kali ini kita akan membahas bagian metode ilmiah yang akan kita pelajari. Untuk hakikat ilmu kimia, keselamatan dan peran kimia dalam kehidupan sehari-hari akan kita pelajari di video selanjutnya. Nah, ketika kita ingin menemukan jawaban atas permasalahan sains, yang kita perlukan adalah sebuah langkah-langkah dalam metode ilmiah. Jadi, kalau kita mau menemukan jawaban atas permasalahan, itu kita harus menggunakan metode ilmiah supaya mendapatkan hasil yang konkret atau hasil yang nyata, hasil yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Oleh sebab itu, penting bagi kita memperhatikan dan memahami tentang konsep metode ilmiah yang mencakup pengertian metode ilmiah beserta langkah-langkahnya. Jadi kita akan mempelajari tentang metode ilmiah dan bagaimana langkah-langkah dari metode ilmiah tersebut yang nantinya kita akan terapkan. Nah, dalam mempelajari kimia, kita tidak hanya bertujuan untuk menemukan zat-zat kimia baru yang langsung dapat dimanfaatkan. Jadi bukan hanya kita menemukan zat-zat baru saja, melainkan dapat pula memuaskan keingintahuan seseorang untuk memahami fenomena alam dan peristiwa keseharian yang dialami. Jadi kita bisa tahu ya atau memuaskan keinginan kita untuk menemukan jawaban atas fenomena alam atau peristiwa dalam keseharian yang kita alami. Nah, pengertian metode ilmiah, ilmu kimia itu menjawab banyak sekali permasalahan. Nah, permasalahan itu dijawab berdasarkan eksperimen dan penalaran akal sehat. Eksperimen yang dilakukan harus sistematis, jadi harus berurutan dan logis. Jadi harus sistematis dan logis. Oleh karena itu diperlukan suatu metode standar dalam pelaksanaannya. Maka digunakanlah metode ilmiah. Jadi metode ilmiah itu adalah metode sains yang menggunakan langkah-langkah ilmiah dan rasional untuk mengungkapkan suatu permasalahan yang muncul dalam pemikiran kita. Itulah metode sains atau metode ilmiah. Nah, langkah-langkah metode ilmiah, langkah awal suatu penelitian adalah menggunakan perencanaan. Jadi langkah awalnya itu adalah perencanaan. Perencanaan ini sangat penting untuk keberhasilan suatu eksperimen. Jika Anda gagal dalam perencanaan, berarti Anda merencanakan untuk gagal. Oleh karena itu, rancanglah suatu rencana penelitian secara runut dan mendetail. Langkah-langkah metode ilmiah
apakah yang harus dilakukan dalam merencanakan suatu penelitian ilmiah. Jadi sebelum meneliti atau melakukan percobaan, kita hendak merancang dulu apa yang akan kita lakukan atau langkah-langkah apa saja yang akan kita lakukan. Nah, langkah-langkah metode ilmiah yang harus Anda lakukan atau yang harus kita lakukan. Yang pertama, itu kita harus merumuskan masalah. Jadi penelitian itu dimulai dengan merumuskan masalah. Masalah didefinisikan sebagai sesuatu yang harus diteliti. Nah, itu masalah. Jadi sesuatu yang harus diteliti untuk memperoleh jawaban atas suatu pertanyaan. Jadi untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang kita pikirkan. Masalah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan ilmiah yang bersifat terbuka. Jadi masalah ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan ilmiah yang memungkinkan adanya jawaban beragam. Jadi pertanyaannya bersifat terbuka yang memungkinkan jawabannya yang beragam. Nah, rumusan pertanyaan ini perlu dicari jawabannya melalui eksperimen. Jadi pertanyaan ini dijawab melalui eksperimen. Selanjutnya, menemukan hipotesis. Nah, setelah berhasil merumuskan, Anda bisa mengajukan jawaban sementara atas pertanyaan yang bernama atau yang disebut juga hipotesis atau dugaan sementara. Hipotesis itu harus logis dan diajukan berdasarkan fakta yang ada. Walaupun ini hanya hipotesis atau dugaan sementara, ini juga diajukan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Jadi tidak sembarang membuat hipotesis ya atau membuat dugaan sementara. Selanjutnya, menetapkan variabel penelitian. Jadi kita harus menetapkan variabel penelitian. Ya, variabel percobaan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Ada 3 jenis variabel, yaitu variabel bebas, variabel terikat atau bergantung, dan variabel tetap. Ada 3 variabel. Kita lihat satu persatu 3 variabel tersebut. Ada variabel bebas, variabel yang sengaja diubah untuk dilihat pengaruhnya terhadap hasil percobaan. Ini variabel yang sengaja diubah untuk dilihat pengaruhnya terhadap hasil penelitian. Variabel terikat, variabel yang diukur atau diamati sebagai hasil percobaan. Inilah variabel terikat. Variabel tetap itu variabel yang tidak diubah. Jadi variabelnya tidak diubah. Itu variabel tetap. Nah, untuk selanjutnya, langkah selanjutnya, menetapkan prosedur kerja. Nah, prosedur kerja merupakan langkah-langkah kerja yang terperinci dan runtut. Nah, urutan langkah-langkah kerja ini dibuat ringkas namun dapat menggambarkan secara tepat pekerjaan yang harus dilakukan. Data tersebut akan memudahkan pelaksanaannya. Langkah kerja sebaiknya dibuat dalam bentuk diagram alir. Nah, ini langkah kerja atau tahapan prosedur kerjanya. Langkah selanjutnya itu mengumpulkan data. Setiap gejala yang terjadi dalam percobaan harus dicatat saat itu juga. Jadi ketika kita meneliti apa yang terjadi atau gejala apa yang muncul itu harus dicatat saat itu juga. Dengan begitu Anda dapat memperoleh data yang lebih akurat. Ya, jadi memperoleh data yang lebih akurat. Selanjutnya, kalian perlu mengorganisasi untuk memudahkan dalam menganalisis dan mengumpulkan hasil percobaan. Oleh karena itu, Anda perlu menyiapkan tabel pengamatan sebelum melakukan percobaan. Jadi kita menyiapkan tabel pengamatan sebelum kita melakukan percobaan. Jadi di tahap perencanaan kita sudah menyiapkan apa saja yang akan diamati. Nah, bisa jadi dalam bentuk tabel atau bentuk yang lainnya. Mengolah dan menganalisis data. Jadi setelah kita memperoleh data, ya, setelah memperoleh informasi dari penelitian yang kita lakukan, kita mengolah dan menganalisis data. Tabel dan grafik itu biasanya alat yang sangat bermanfaat
untuk menyusun dan menganalisis data. Tabel dan grafik ini menampilkan bagaimana variabel terikat berubah sebagai respon terhadap perubahan variabel bebas. Analisis data juga dapat dilakukan dengan menggunakan program komputer untuk pengolahan data. Jadi analisis data itu dia lebih mudah itu nanti kalau menggunakan program komputer untuk pengolahan datanya. Jadi ya data yang dihasilkan lebih valid. Yang terakhir, membuat kesimpulan. Hasil analisis data itu menghasilkan suatu pola. Jadi menghasilkan suatu pola atau kecenderungan. Pola ini dapat dijadikan landasan untuk menarik sebuah kesimpulan. Jadi dijadikan landasan untuk menarik sebuah kesimpulan. Apa itu kesimpulan? Kesimpulan adalah suatu pernyataan yang merangkum apa yang sudah dilakukan dalam kegiatan penelitian. Dalam menyusun suatu kesimpulan, Anda harus memutuskan apakah data yang dikumpulkan mendukung hipotesis atau tidak. Selain itu, kalian juga harus mengulang suatu penelitian beberapa kali sebelum dapat menarik suatu kesimpulan. Jadi kalian harus mengulang beberapa kali ya penelitian yang kalian lakukan itu sebelum menarik suatu kesimpulan. Ya, jadi karena kesimpulan itu tidak bisa diambil hanya berdasarkan satu kali percobaan. Harus beberapa kali percobaan yang kita lakukan. Nah, terakhir kita mengkomunikasikan hasil percobaan. Ini sangat penting. Ya, jadi mengapa kita harus mengkomunikasikan penelitian itu sangat penting. Ya, sosialisasi hasil penelitian penting dilakukan agar hasil penelitian Anda diketahui pihak lain. Jadi ketika kalian meneliti, ya, itu perlu dikomunikasikan supaya hasil penelitian kalian itu bermanfaat bagi banyak orang. Ya, tidak hanya Anda saja yang mengetahui. Jadi banyak orang mengetahui hasil penelitian Anda sehingga bermanfaat. Bagaimana cara mengkomunikasikannya atau bagaimana cara mempublikasikannya, mensosialisasikannya hasil penelitian kita. Nah, suatu hasil penelitian dapat dikomunikasikan itu melalui dua cara, ya, dengan cara tertulis. Ya, jadi dengan cara membuat laporan misalnya, dengan cara mempublikasikannya di media cetak, media sosial dan sebagainya. Itu cara tertulis. Atau dengan cara lisan. Jadi menyampaikan secara langsung. Nah, itu dengan cara lisan. Mengkomunikasikannya itu bisa tertulis dan bisa lisan. Nah, jadi dari penjelasan tadi untuk metode ilmiah dapat disimpulkan langkah-langkah dalam metode ilmiah. Yang pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, menemukan hipotesis. Yang ketiga, menetapkan variabel penelitian. Yang keempat, menetapkan prosedur kerja. Yang kelima, mengumpulkan data. Yang keenam, mengolah dan menganalisis data. Yang ketujuh, membuat kesimpulan. Kedelapan, mengkomunikasikan hasil penelitian. Nah, untuk pelajaran kita hari ini cukup tentang metode ilmiah. Nah, saya harapkan kalian mempelajari materi yang akan datang sebelum nanti akan saya jelaskan materi yang akan datang secara langsung. Sekian video kita kali ini, semoga bermanfaat.